Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Kamis 24 Agustus 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Untuk uji akurasi, Badan Meteorologi Legal Kota Cilegon sidang tera ulang timbangan pedagang. Seorang anggota polisi Polres Tangerang Selatan ditabrak minibus saat bersepeda. Bupati Serang apresiasi peningkatan kualitas Rumah Sakit Derajat Prawira Negara. Bersama saya Rana Kabani, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah mengapresiasi peningkatan kualitas dokter maupun pelayanan di Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara (RSDP). Hal itu disampaikan Tatu usai perayaan HUT ke-85 rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Berikut laporan Siska Purnama Dewi dari Radio Harmoni FM Serang. Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah mengapresiasi peningkatan kualitas dokter hingga pelayanan kesehatan yang dilakukan Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara atau RSDP. Rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Serang ini tidak hanya menjadi rujukan, tapi juga punya dokter yang sudah menjadi konsultan tenaga kesehatan nasional. Hal tersebut dikatakan Ratu Tatu Hasanah usai merayakan ulang tahun RSDP ke-85 Senin 21 Agustus 2023. Dalam kesempatan itu, Tatu mengatakan momen hari ulang tahun ini harus digunakan untuk berintrospeksi atau mengevaluasi kinerja-kinerja yang dilakukan oleh jajaran RSDP. Ia mengungkapkan saat ini ada 15 dokter RSDP yang menjadi konsultan para tenaga kesehatan tingkat nasional, baik dokter subspesialis maupun dokter spesialis. Ini membuktikan jika sumber daya manusia di RSDP Serang sudah cukup baik dan lengkap. Kedepan Tatu juga mengatakan akan terus melengkapi sarana prasarana, pasalnya dokter spesialis tentunya membutuhkan peralatan-peralatan untuk mendukung kerja-kerja mereka. Karena RSDP ini menjadi rujukan dari rumah sakit di Banten bagian barat, meliputi Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Untuk ruang operasi juga terus bertambah dari semula berjumlah 8 menjadi 12 ruangan. Tatu menyampaikan permohonan dukungan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan legislatif, sebab menurutnya sebagai rumah sakit rujukan, RSDP harus terus menambah ruang pelayanan dan sarana prasarana penunjang lainnya. Tatu menambahkan saat ini untuk pelayanan penyakit jantung sudah bisa dilayani di RSDP. Ruang VIP pun terus bertambah, namun untuk memperluas kapasitas gedung, Pemkab Serang punya lahan terbatas, sehingga hanya bisa membangun bangunan berlantai, dan ini membutuhkan anggaran yang besar. Sementara Direktur RSDP Rahmat Setiadi mengatakan saat ini pihaknya sudah melayani hingga proses operasi penyakit jantung dan ginjal dengan tersedia ruang operasi dan konsultannya. Kementerian Kesehatan mempercayakan 7 macam pelayanan yaitu jantung, ginjal, neuroplastisitas, saraf, kanker paru, dan khusus ibu anak. Rahmat memastikan sumber daya kesehatan atau tenaga medis di RSDP mendukung proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pihaknya terus meningkatkan kualitas seluruh tenaga kesehatan yang ada agar bisa lebih menangani kasus-kasus yang lebih berat lagi. Sedangkan untuk daya tampung RSDP masih cukup sekitar 458 tempat tidur, sebagian disiapkan untuk rujukan-rujukan. Saya Siska Purnama Dewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, ratusan pedagang di Pasar Keranggot Kota Cilegon mengikuti sidang tera pada hari Selasa 23 Agustus lalu. Sidang tera dan tera ulang yang dilaksanakan oleh Badan Meteorologi Legal tersebut agar para pedagang memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya menggunakan alat ukur dan timbangan dengan secara baik dan benar agar pembeli dan pedagang tidak merasa dirugikan. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Ratusan pedagang pasar tradisional Keranggot Kota Cilegon dan sekitarnya mengikuti sidang tera pada Selasa 23 Agustus 2023 siang. Sidang tera dan tera ulang dilaksanakan oleh Badan Meteorologi Legal tersebut dilakukan untuk perbaikan alat ukur timbang dan perlengkapannya. Dalam kegiatan ini, semua timbangan baik timbangan meja, digital hingga duduk akan ditera ulang. Sebelumnya, para pedagang melakukan pendaftaran, selanjutnya timbangan tersebut dipreparasi terlebih dahulu. Timbangan dan anak timbangan ditera ulang menggunakan alat tera yang sudah dikalibrasi secara berkala.
Kepala Badan Metrologi Legal Hadi Permana menyampaikan kegiatan ini bertujuan agar para pedagang memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya menggunakan alat ukur dan timbangan dengan cara baik dan benar agar pembeli dan pedagang tidak merasa dirugikan. Hadi menambahkan nantinya kegiatan tera ulang ini akan berlangsung selama sepekan di 3 titik pasar yang ada di Kota Cilegon, yakni Pasar Tradisional Kranggot, Pasar Tradisional Merak, dan Pasar Rakyat Blok F atau Pasar Kelapa Kelurahan Ciwaduk. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Kepala Unit Layanan Perempuan dan Anak Polres Tangerang Selatan mengalami kecelakaan lalu lintas ditabrak sebuah minibus ketika sedang bersepeda. Anggota kepolisian Polres Tangerang mengalami luka cukup serius hingga tak sadarkan diri. Warga kemudian membawanya ke rumah sakit. Insiden kecelakaan tersebut kini ditangani oleh unit Lantas Polres Tangsel. Berikut laporan Ashila dari Benz Radio Tangerang Selatan. Kepala Unit Layanan Perempuan dan Anak Polres Tangerang Selatan, Ibtu Siswanto, ditabrak oleh sebuah minibus saat bersepeda pada 19 Agustus 2023. Kecelakaan ini terjadi saat Siswanto mengayuh sepedanya dari arah Pondok Jagung menuju Sport Center melalui Jalan Sutra Boulevard, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Kepala Supenmas Polres Tangerang Selatan menjelaskan penabrak diduga menyalip kendaraan lain di depannya, sehingga pelaku menabrak sepeda yang dikayuh Siswanto karena kurang hati-hati. Siswanto terpental dan mengalami luka serius hingga tak sadarkan diri. Warga sekitar kemudian membawanya ke rumah sakit IMC untuk diberi penanganan medis. Saat ini kasus tabrakan tersebut masih dalam proses penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polres Tangerang Selatan. Saya Asila dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Rana Kabani, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.